Saya ngelihat kayaknya budaya dan kebudayaan ini penting sekali untuk bisa membentuk bangsa. Ya kalau kita, ya sequence-nya kan kita harus bisa berbahasa. Agar kita bisa menulis atau membaca, menulis, berkomunikasi, berbudaya, berperadaban. Tapi kita nggak bisa berperadaban secara canggih kalau kita nggak bisa berbudaya. Kita nggak bisa berbudaya kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Kita nggak bisa berkomunikasi kalau kita nggak bisa baca dan nulis. Dan terus. Sequence-nya kayak begitu kan. Dan saya ngelihat ini it's a golden opportunity untuk kita bisa memperkaya budaya kita ke depan. Tapi sekali lagi, kita mau nggak membudayakan perfeksionisme? Kita mau nggak membudayakan? Tentu kita harus membudayakan kekayaan budaya kita. Dan jangan lupa, anak-anak kita tuh tahu nggak sih di abad ke-8, waktu Candi Borobudur dibangun oleh Shailendra, atau dinasti Shailendra, saya tuh berani taruhan. Waktu itu tuh hanya ada 3 peradaban yang keren. Yaitu dinasti Shailendra, dinasti Tang, dan dinasti Abbasid. Di abad ke-8. Sebelumnya, setelah itu lain soal. Tapi waktu itu, kita tuh satu dari peradaban yang sofistikasinya bisa dibilang agak-agak selaras. Secara teknologi, kalau kita ya di Jambi itu kan batu bata ya. Mereka nggak punya andesit ya. Jadi ininya batu bata. Dibangun kira-kira abad ke-7. Jadi 1400 tahun yang lalu. Batanya itu utuh. Dan itu jadi kayak sumber keheranan gitu ya. Kan kita ada tukang-tukang juga. Mereka memperlakukan bata tuh nggak terlalu menyadari. Ini kan bata dari ini. Saya bilang bata ini umurnya 1400 tahun. Ya, dan masih bisa dipakai sekarang ini. Dan itu ironisnya, kadang kalau kita kekurangan ya, ada bagian-bagian tertentu yang kosong, kita isi dengan bata baru kan. Bata baru 20 tahun. Habis itu dia mesti di-replace gitu. Dibicara peradaban itu tadi, ya memang gitu. Ya tadi ya, refinement, terus perfection, dan segala macam itu muaranya adalah peradaban yang apa namanya, dan tuh. Dan mungkin salah satu kesalahan strukturalnya adalah kita tidak mendokumentasi kebijaksanaan kita. Ya kan? Kalau dari 1000 sekian tahun yang lalu kita udah tahu bikin bata yang bisa kuat lebih dari 1000 tahun, terus ada yang nulis saja. Atau ada yang ngerekam di iPhone. Ya kan? Nih lo dengerin nih, caranya begini kayak gini, airnya sekian, bubuknya ini ya. Iya kan? Nah itu nggak ada, dan itu kesalahan Timur. Kenapa China bisa kecolongan? Kenapa kita mungkin kecolongan? Tapi China udah sadar kita kecolongan sama dunia Barat karena kita tidak mendokumentasikan selama 100-200 tahun. Nah ini mungkin momen untuk kita melakukan infleksi ke depan. Tapi saya ngelihat secara struktural, kayaknya budaya di rumah tangga, budaya di sekolah, budaya di kantor, itu mungkin perlu dikaji ulang. Untuk kita bisa membuahkan budaya yang lebih holistik dan lebih kaya secara keseluruhan. Kalau yang saya misalnya perbandingan ya dengan juara storytelling kita di Singapura ya. Karena saya PhD di Singapura, jadi 6 tahun di situ kayak mengalami Singapura gitu. Dan memang di sana tuh konsep masyarakat yang di-engineer untuk bergerak ke arah tertentu tuh kuat sekali gitu ya. Ya kebetulan saya dulu tinggal apartemen tuh bawahnya ada SD gitu ya. Dan ya itu kelihatan gitu ya dari semuanya ya, awal desain terus kemudian segala kegiatan-kegiatannya kompetitif. Gitu. Waduh, ya kan? Luar biasa. Dan itu dari atas, Lee Kuan Yew. Ya kan? Dan dia memastikan lu mau keturunan Melayu, Tamil, Hokkien, Teochew, apapun, lu makan sama-sama, sekolah sama-sama, lu pulang ngomong Tamil, Melayu, Teochew, Hokkien, apapun, tapi kalau lu sekolah, lu ngomong bahasa Inggris. Dan lu kalau mau ngambil TOEFL, SAT, dan segalanya, skor lu harus begini. Supaya lu bisa diterima di Oxbridge, Princeton, Caltech, dan lain-lain.
Iya kan? Jadi dia tuh membudayakan budaya pragmatisme supaya akur dan membudayakan budaya prinsip. Dan ya, maksudnya itu tadi juga visionnya ini dari Lee Kuan Yew itu hidup di rumah tangga. Itu yang saya mau bilang gitu ya. Jadi kayak policy-nya itu memang dirasakan gitu ya. To be Singaporean gitu ya. Apa yang dianggap virtue dan segala macam itu nyambung dengan policy ini gitu. Di sini kan agak gapnya lumayan gitu ya. Nilai value di sini pembicaraannya apa, di rumah yang hidup sesuatu yang sama sekali lain gitu ya. Jadi saya kira sambungan ya antara sekolah, rumah tangga, policy yang lebih besar gitu ya. Ini PR ya. Dan mungkin melihat kita yang begitu dynamic masyarakatnya itu mungkin susah kalau hanya dari atas datangnya. Ya, jadi kayak misalnya bikin direction dan seterusnya gitu ya. Penerimaan di bawahnya bisa sama sekali berbeda gitu. Udah waktunya juga saya kira menangkap lebih banyak nih ya, geliat yang ada di bawah gitu ya. Pada ujungnya kita mau lakukan abstraksi ya untuk merumuskan dengan yang sesuatu yang solid, yang bunyi di bawah gitu. Tapi ingredients-nya, bahan-bahannya memang harus dari sumber yang hidup di masyarakat gitu. Kalau enggak kita akan tapi kita mengulang lagi P4, kita mengulang lagi segala proses. Saya rasa public intellectual sudah cukup banyak di Indonesia. Konten mereka sangat kaya. Tapi problemnya tidak disalurkan. Ya kan? Nah, ini kita terjebak dengan era yang mana masyarakat luas udah terjebak dan tergoda dengan konten-konten yang mohon maaf, kekacangannya tinggi. Nah, tanggung jawab kita, ya Anda udah mulai dengan podcast kan. Itu adalah upaya public intellectual untuk mengpipakan kontennya supaya bisa dimasyarakatkan, di mass produce, di mass disseminate. Nah itu kalau dilakukan oleh lebih banyak public intellectuals, saya rasa gap antara, iya kan? Dan ini empiris bahwasanya policy dengan public opinion itu semakin divergent di seluruh dunia, di negara maju, negara berkembang, dan itu karena yang ini nonton TikTok, yang ini baca jurnal. Nggak nyambung. Tapi kalau yang nulis jurnal itu meng-channel konten-konten mereka dengan media-media yang lebih nyambung dengan massa, ada hope untuk bisa mengeratkan antara yang di atas sama di bawah. Dan sebaliknya juga mungkin ya, public intellectuals-nya juga punya kepekaan ya. Betul. Terhadap apa sih sebenarnya gitu. Kalau sekarang tuh saya juga nangkep ya, di teman-teman sendiri ini gitu ya. Kadang-kadang tuh kita juga sikapnya kan dismissal. Ada apa sih gitu ya. Padahal dan condescending. Iya, condescending. Bukan dismissive aja, condescending. Padahal sebetulnya kan inilah bahannya kan. Betul. Itu bahan dasarnya kita untuk. Ini bahan dasarnya dan ini antidote-nya. Ya. Jadi kayaknya perlu ada di level ini juga. Terima kasih sudah menonton channel Endgame Clips. Kalau teman-teman tertarik dengan percakapan tadi, klik video ini untuk tonton episodenya.